Halo semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Kali ini kita akan mereview dan membedah saham JPFA yang sudah mengeluarkan laporan keuangan full tahun 2021. Perusahaan ini berhasil recovery pasca pandemi dengan mencetak kenaikan laba bersih 100% alias BEGR, teman-teman. Selengkapnya seperti apa? Kita bahas sama-sama. Let's go, kita mulai ya teman-teman. Seperti biasa, gue bikinin slide presentasi supaya bisa mempermudah penjelasan ya dalam video ini. Jadi kita akan bahas bareng-bareng satu saham yaitu JPFA untuk laporan keuangan tahun 2021 yang sudah mereka rilis duluan gitu ya dibanding dua kompetitornya yaitu Cepin dan Main yang sama-sama bermain di sektor ayam-ayaman lah ya, orang gampangnya nyebut ayam-ayaman, meskipun secara bisnis nanti kita akan lihat bahwa mereka itu sebenarnya fokusnya adalah lebih banyak ke penyediaan pakan ya, pakan untuk ayam-ayam tersebut gitu. Kita mulai yang pertama dari aktivitas perusahaan. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, Java, kalau kita mundur di sini mungkin kalian familiar dengan So Good ya. Merek dagangnya adalah So Good, teman-teman. Dia banyak kita temukan jenisnya, ada sosis, ada nugget, makanan-makanan instan ya. Makanan instannya itu lebih cenderung untuk kayak sosis gitu ya, sosis, nugget, apalagi ya, sebangsanya itu ayam olahan ya. Ini ada ayam olahan, kemudian ada chicken wings gitu yang lumayan enak produk-produknya dari Java itu sendiri. Nah, secara aktivitasnya, bisnisnya mereka ada bagi dua ya. Aktivitas utama, yang utama yaitu mereka menjalankan usaha industri yang meliputi pakan makanan hewan ya, pakan makanan hewan. Ini ya, makanan hewan, saya coba kasih warna-warna biar jelas. Makanan hewan ini maksudnya adalah ayam ya, ayam. Peternakan ayam kan banyak ya di daerah-daerah yang lahannya cukup luas gitu ya. Nah, di situ itu banyak sekali peternakan ayam dan mereka memasok pakan ternaknya buat mereka. Nanti di akhir panen mereka akan mengambil lagi ayam-ayam yang sudah diternakan itu, teman-teman. Jadi mereka berafiliasi, bekerja sama dengan peternak-peternak lokal gitu ya. Jadi bagi kalian yang punya tanah luas, punya modal, menarik juga sebenarnya untuk mempelajari bisnis peternakan ayam ini gitu ya. Kebetulan di kampung saya cukup banyak contoh peternak ayam yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti Java ini gitu. Lalu dia juga ada penggilingan dan pembersihan jagung, pembibitan ayam ras. Makanya kalau kita dengar sentimen berita gitu ya tentang induk ayam rasnya dimusnahkan, nah itu akan mendorong kenaikan daripada harga sahamnya. Kenapa? Karena ketika induknya makin sedikit gitu ya, itu biasanya supply terhadap barang tersebut akan menurun, sementara demand-nya tetap sama gitu ya. Kalau supply lebih sedikit daripada demand, maka harganya akan naik. Ada pembibitan ayam ras itu yang dikerjakan bersama dengan para peternak lokalnya gitu ya, dan budidaya ayam ras berdaging dan maupun juga ayam petelur. Java ini juga perdagangan besar makanan dan minuman, makanan seperti tadi sosis dan lain-lainnya, perdagangan besar binatang hidup. Mereka menyediakan bibitnya, bukan ayam yang masih umur bayi itu loh teman-teman, yang ayam tetasan ya. Jadi ayamnya habis menetas, mereka akan kirim ayam-ayam itu kepada peternak lokal tadi untuk diternakan oleh peternaknya gitu. Jadi itu biasanya sepaket tuh, dari mulai benih ayamnya sampai pakannya, obatnya dan lain-lain itu akan dikirim oleh Java ini kepada peternak lokal. Kurang lebih seperti itu. Dan secara penunjang ya mereka punya aktivitas untuk pengemasan karena ya produknya sosis tadi perlu dikemas, kemudian minyak mentah, pengangkutan barang dan lain untuk distribusi daripada produk-produk utamanya mereka itu sendiri. Oke, itu secara singkat untuk aktivitasnya si Java ini. Sambil ngopi ya teman-teman. Saya suka ngopi by the way. Lanjut, pendapatannya bagaimana teman-teman untuk Java di 2021? Cukup mengejutkan ya, karena kita mengira bahwa sektor consumer goods itu akan terdampak. Kalau memang nanti di belakang akan kita bahas juga. Tapi ternyata untuk Java sendiri case-nya mereka berhasil tumbuh 21,4% secara year on year di compare dengan tahun 2020.
di mana pendapatan mereka mencapai 44,8 triliun. Jadi secara pendapatan mereka membukukan pendapatan yang cukup besar ya. Kenaikan 21% itu tergolong kenaikan yang besar teman-teman, karena Java itu sudah perusahaan besar. Jadi ketika mereka harus mendapatkan profit yang besar, mereka harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan kenaikan ini. Dan kita lihat secara pendapatan, Java melakukan kinerja yang sangat bagus dengan double digit, bahkan kepalanya 21,4%. Nah, kenaikan daripada Java ini kalau kita lihat dari laporan keuangannya, teman-teman juga bisa download di websitenya IDX ataupun download langsung di investor relation-nya website Java. Itu yang menjadi pendorong kenaikannya adalah peternakan komersial ya. Peternakan komersial ini mendorong pendapatan dengan cukup signifikan dibandingkan tahun 2020. Ini kurang lebih sekitar 20%-an lebih teman-teman ya. Pakan ternak juga mengalami kenaikan yang cukup bagus ya. Pakan ternak ini naik juga 20%-an. Jadi top 2 ini mempengaruhi banget kenaikan daripada pendapatannya JPFA. Sementara pengolahan yang selama ini kita tahu ya, sosis dengan merek brand So Good dan lain-lainnya itu masih mengalami kenaikan juga. Kenaikan ya ternyata ya. Mengalami kenaikan dari 5,2 menjadi 6, naik 1 triliun teman-teman untuk kenaikannya. Ini juga kenaikan yang cukup bagus, tapi mungkin dari total pendapatan masih tertinggal cukup jauh daripada pendapatan di sisi pakan ternak dan peternakan. Jadi masih ada harapan buat JPFA di lini bisnis pengolahan hasil peternakan ini bisa mencapai 2 digit ya untuk pendapatannya. Kalau kita lihat sekarang masih 6,2 triliun, bisalah mungkinnya perlahan jadi 8 dan akhirnya jadi double digit 10 katakanlah. Di sisi lain kita lihat ada budaya perairan juga meningkat lumayan, kurang lebih 15%-an, pembibitan unggas juga tumbuh, perdagangan dan lain-lainnya ini yang menurun. Tapi secara overall pada kegiatan bisnis utama bagus ya teman-teman ya. Semuanya ikut mendukung pertumbuhan kecuali satu. Jadi dari 6 total 6 sumber pemasukan, 5 diantaranya mengalami pertumbuhan, hanya 1 yang belum berhasil bertumbuh, yaitu di bagian perdagangan dan lain-lain. Dan kalau kita lihat, ini saya salah buat catatan, kita langsung bikin. Saya tadi agak sirep berarti teman-teman ya. Ini salah, kita langsung benerin aja ya. Produk peternakan komersial mengalami kenaikan, produk konsumen menurun, ini enggak. Jadi ini salah, produk peternakan komersial mengalami kenaikan. Oke, nggak ada tetapinya, jadi secara overall bagus untuk pendapatan. Kita pindah ke laba bersih. Karena pendapatannya itu naik, otomatis laba bersihnya naik juga. Nah, dari tahun 2020 memang tahun yang cukup sulit ya, karena pertama kali terjadi pandemi, triggernya di bulan Maret 2020, jadi sepanjang tahun banyak bisnis yang memang mengalami kesulitan. JPFA termasuk di dalamnya, ikutan terdampak. Dan tahun 2021 mereka recovery cukup bagus teman-teman, bahkan dibanding 2019. Tahun 2019 pendapatan laba bersihnya mereka itu 1,8 triliun, sedangkan di tahun 2021 laba bersihnya sudah mencapai 2,13 triliun. Jadi dibandingkan 2019 yang belum ada pandemi, mereka sudah berhasil naik lebih dari itu. Tapi kalau dibandingkan dengan 2020 ketika terjadi pandemi, maka mereka tumbuh 112,7%. Recovery yang sangat bagus dari JPFA gitu. Jadi secara laba bersih mereka beggar teman-teman, naik 100% ya, beggar. Oke, lanjut. Not sedikit ya, bahwa di tahun 2018 itu JPFA sempat laba bersihnya 2,25 triliun, dan mungkin kalau 2002 berjalan dengan cukup bagus, kita bisa berekspektasi JPFA bisa overcome laba bersih yang di tahun 2018, dan pada saat itu seingat saya JPFA itu sempat menyentuh harga hampir 3.000 teman-teman. Kita udah ngelihat untuk penjualan, lalu
Tadi kita udah lihat untuk pendapatan maksudnya ya, kemudian laba bersih, dan sekarang adalah hutang dan beban bunga. Kenapa di sini saya masukkan beban bunga? JPFA ini ada liabilitas jangka pendek, dan liabilitas jangka pendek itu tidak terlalu berisiko. Kenapa? Karena tidak ada bunga. Ya, dalam liabilitas jangka pendek itu konteksnya lebih kepada JPFA berelasi dengan pihak ketiga yang menyuplai katakanlah bahan baku. Jadi JPFA ini akan meminta barang baku dan mereka akan bayar belakangan. Ya, mereka bayar belakangan. Biasanya mereka akan produksi barangnya, mereka dapat income, lalu mereka bayar lagi ke pihak supplier bahan baku. Jadi jangka pendek itu bisa dikatakan tanpa bunga. Sedangkan yang concern adalah liabilitas jangka panjang. Jangka panjangnya ini mereka punya utang yang cukup besar, dan kalau kita lihat dalam beban akrual ya yang ada di dalam laporan keuangan, memang mereka jadi punya kewajiban untuk membayar bunga itu, teman-teman ya, membayar bunga. Kita coba warnain di sini, dia harus bayar bunga. Nah, bayar bunga itu cukup besar ya, untuk sebuah perusahaan itu bisa menghambat yang namanya nanti jadi laba yang bisa diatribusikan. Pada ujung-ujungnya ya bunga itu adalah pengeluaran, dan pengeluaran itu akan mengurangi laba gitu ya. Oke, itu untuk hutang secara debt to equity ratio masih normal, masih dikatakan cukup tinggi enggak, karena masih di bawah 1 ya, 0,83, tapi kalau dibandingkan dengan beberapa tahun ke belakang, nilai ini tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 misalnya 0,74, atau bahkan tahun 2017 hanya 0,66 kali. Tapi saya lihat ini masih cukup sehat ya, karena masih di bawah 1. Kemudian ada ROA dan ROE ya teman-teman ya. Di sini ROE-nya naik menjadi 0,70% untuk ROA-nya, asetnya bertumbuh, dan untuk equity-nya juga bertumbuh menjadi 16,53%. Kaitannya itu gimana? Kaitannya itu kalau kita bisa ngelihat ya, perusahaan itu butuh aset untuk bisa mendapatkan laba. Ya, jadi kalau kita ngelihat kenaikan asetnya JPFA ini diikuti juga dengan kenaikan equity. Kita kan sebagai investor concernnya terhadap equity ya. Jadi kita berharap bahwa equity-nya daripada si JPFA ini akan bertumbuh, dan kalau kita lihat pada case 2021, kenaikan asetnya daripada JPFA ini juga berdampak atau diikuti dengan kenaikan equity, di mana ini sesuatu yang sangat bagus, karena ROE itu biasanya ya investor itu berharap di kisaran 10-15% ya. Kenapa? Karena itu ya dikatakanlah di atas kenaikan equity kalau misalkan perbankan deposito 7%. Jadi kalau misalkan ROE-nya bisa mencapai 10-15% itu cukup bagus, dan di tahun ini, tahun 2021, tahun kemarin maksudnya ya, JPFA itu ROE-nya mencapai 16,5%. Jadi cukup bagus. Lanjut kita bahas operating cash flow-nya ya. Operating cash flow kalau kita ngelihat secara sekilas, hanya kita lihat dari apa sih namanya ini, grafik gitu ya, kita bisa cukup kaget ya, karena operating cash flow-nya JPFA ini turun banget teman-teman, kurang dari 1 triliun ya, kurang dari 1 triliun. Sementara di tahun 2020 cash flow-nya si JPFA ini mencapai 4 triliun lebih. Kalian bayangin, tadinya ada 4 triliun, sekarang berkurang jadi di bawah 1 triliun atau sekitaran 800 miliar. Pasti kalian bertanya, kenapa ya bisa begitu? Nah, kalian memang perlu untuk membaca di laporan keuangannya. Di sini kalian bisa menuju ke bagian persediaan. Jadi, JPFA memutuskan untuk menyimpan bahan baku dalam jumlah yang lebih banyak gitu ya. Dan persediaan ini bisa digunakan untuk perusahaan beroperasi di tahun 2002, setidaknya di awal 2022 gitu ya. Nah, strategi apa di belakangnya tentu itu adalah dari bisnis ya. Mereka yang memutuskan kenapa harus melakukan penyimpanan bahan baku. Di sini masih cukup banyak teman-teman ya. Seperti persediaan barang jadi itu masih cukup banyak. Persediaan bahan baku apalagi 2 kali lipat dari tahun 2020. Kemudian ada bahan baku dalam perjalanan yang artinya masih
masih perjalanan gitu ya, belum sampai ke gudang. Dan jangan khawatir karena kalau kalian baca di laporan keuangannya, persediaan ini di-cover oleh asuransi. Jadi kalau terjadi musibah gitu ya dan lain-lain, semuanya tertanggung oleh asuransi. Jadi itu hal yang cukup bagus. Jadi secara operating cash flow saya tidak ada concern di sini karena meskipun cash flow-nya kecil tetapi di-convert dalam bentuk persediaan, teman-teman ya. Dan kenapa persediaan itu penting? Karena kalau kita ngelihat di dalam bahan baku, beban pokok penjualannya JPFA itu 80% itu bahan baku, teman-teman. Jadi dengan adanya mereka punya bahan baku yang cukup besar, ya di awal tahun setidaknya dari sisi produksi aman lah ya. Mereka bisa mengandalkan persediaan tadi untuk menjalankan bisnis di awal tahun 2022. Itu poinnya. Lanjut. Nah, sekarang kita ngomongin valuasi ya, valuasi. Valuasi JPFA itu sekarang di harga 15.75, ini harga terakhir. Video ini direkod hari Minggu tanggal 6 Maret 2022. Dengan harga 15.75, EPS-nya daripada si JPFA itu 172,5, teman-teman. Jadi, kita bisa hitung PER-nya dengan mudah bahwa PER-nya JPFA adalah harga saham dibagi EPS, yaitu 9,9 kali. Oke, PER-nya 9,9 kali. Rata-rata saham yang boleh dikatakan cukup murah itu PER-nya di bawah 15 kali. Kalau sudah di atas 15 kali itu tergolong mahal gitu ya. Dan kita cek juga PBV-nya ya, price book value-nya, JPFA itu dihargai 1,6 kali gitu ya. Memang kalau kita ngelihat dalam 5 tahun terakhir, PBV-nya JPFA itu cenderung di bawah 2. Cuman sekali ya di tahun 2018. Itu mereka mencapai 2,6 kali PBV-nya. Tapi sebetulnya kalau kita tarik mundur ya, pada masa awal 2010-an, JPFA itu aktif di PBV di atas 2 loh teman-teman ya, dengan tertingginya mencapai 3 kali, yaitu di tahun 2012 gitu. Nah, itu untuk valuasinya JPFA. Sekarang kita coba cek kedua pesaing terdekatnya ya, yang bermain kurang lebih sama di sektor poultry, ayam-ayaman gitu ya. Ada Cepin dan ada Main. Kalau untuk Cepin sendiri, PBV-nya adalah 4,3 kali. Ya, 4,3 kali. Kemudian, ini tadi nggak ke tulis teman-teman. Jadi, saya tulis di sini aja ya. Semoga kalian nggak bingung ini angka apa sih ya. Ini adalah PER. Ini adalah PBV, sorry. PBV. Susah, nulisnya di sini. Gak apa-apa deh, jelek-jelek. PBV-nya Cepin itu 4,3 kali, PBV-nya Main itu 0,8 kali. Lalu ini adalah PER. Jadi PER-nya Cepin itu 27,8 kali, sedangkan Main minus 17. Dan ini adalah EPS ya, EPS di mana EPS-nya Cepin itu 234, sementara EPS-nya Main itu minus karena memang profitnya minus gitu ya. Jadi ini EPS-nya 234 dan Main minus 42. Dengan harga sahamnya terakhir Cepin adalah 5.700 dan Main di harga 665. Dari 3 pemain sektor ayam-ayaman ini ya, poultry di Bursa Efek Indonesia sekarang ini, kita bisa melihat bahwa JPFA itu di tengah-tengah lah. Ya, di tengah-tengah. Dia nggak semahal Cepin yang PBV-nya sudah 4,3 kali. Dan PER-nya dia juga masih murah gitu, hanya 9,9 kali, 10 lah katakanlah ya, dibandingkan PER-nya Cepin yang mencapai 27,8 kali. Sementara kalau dibandingkan dengan Main, kita bisa lihat JPFA ini profitable gitu ya, masih profit bisnisnya dibandingkan dengan Main yang memang masih minus dari sisi PER dan IPS-nya gitu. Dari sisi harga pun kita ngelihat kalau Cepin itu sudah 5.000-an, JPFA ini masih 1.000-an teman-teman. Dan Main itu masih di bawah 1.000, masih di 660 gitu. Kita bisa simpulkan ya bahwa secara valuasi JPFA itu di tengah-tengah dia. Tidak semahal Cepin, tidak semurah Main, tapi kalau Main posisinya masih merugi, JPFA ini sudah profit, bahkan stabil memiliki profit itu ya, profitable business lah si JPFA ini ya.
Kemudian kita masuk ke perbandingan industri dan histori. Jadi kalau di Stockbit, JPFA ini tidak di-compare dengan Cepin dan Main, tapi di-compare ke industri yang sebanding di industrinya itu dikategorikan sebagai industri consumer goods, yaitu ada INDF dan ICBP ya. Kalau kita bandingkan dengan INDF secara PR-nya INDF itu 6,5, sedangkan ICBP PR-nya adalah 12,02 gitu. Jadi dengan INDF ini JPFA mirip-mirip ya untuk PR-nya. PR-nya INDF ini memang agak kecil ya, 6,5 kali, kita mesti cek lebih jauh gitu ya. Tapi kalau kita lihat book value-nya memang antara INDF dan JPFA pun hampir-hampir sama ya, 1,5 dibandingkan 1,1 kali. Secara industrinya, keseluruhan industri, JPFA ini secara PR-nya mendekati PR industri, 11,9 itu kita bisa hitung 12 gitu ya. 12 kali, JPFA masih 9 kali. Jadi masih ada margin of safety, MOS-nya itu kurang lebih 3 poin lagi PR-nya ya, 9 ke 12 gitu. Nah, kalau kita lihat, andai kan PR-nya itu adalah 12, maka JPFA akan diperdagangkan di harga 2000-an, 2100 gitu untuk harganya. Sekarang ini JPFA di harga 1575, sedangkan PR 12-nya itu kurang lebih di harga 2100. Lanjut, ini adalah performa daripada dividen dan harga saham itu sendiri. Kalau dari dividen ya, JPFA itu masih tergolong lumayan ya, karena dia masih sanggup membagikan dividen terakhir itu 2,54%. Dan 2,54% itu hampir sama dengan dividen yang diberikan oleh ICBP ya, yang harganya jauh di atas JPFA gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara dividen, JPFA nggak kalah loh sama ICBP, meskipun secara produk di market mungkin beda jauh gitu, tetapi secara dividen pada akhirnya investor sama-sama dikasih JPFA 2,5, ICBP 2,7, jadi nggak beda jauh teman-teman. Oke, selanjutnya adalah performa harga teman-teman. Secara 1 tahun ya, setahun aja lah kita melihat nih, harga JPFA itu ternyata nggak kemana-mana teman-teman. Jadi dalam setahun harga JPFA itu hanya naik 0,64%, ini tuh nggak kemana-mana harganya. Padahal di dalam tahun 2021 itu bisnisnya JPFA itu tergolong bertahan di tengah pandemi, bahkan profit gitu ya. Kalau kita lihat tadi di depan, secara year on year pun income-nya JPFA itu naik gede banget gitu ya. Laba bersihnya itu naik 112%, tapi ternyata harga sahamnya belum kemana-mana, masih 0,64% saja. Tetapi dibandingkan dengan kompetitornya ya, ada ICBP dan ada INDF di sini. ICBP malah turun sudah minus 9%, sedangkan INDF sudah turun minus 2,02%. Yang cukup jauh adalah 3 tahun, di mana dalam 3 tahun harga JPFA ini sudah minus 30% gitu ya. ICBP juga hampir-hampir sama, minus 2,4%. INDF juga minus 17,63%. Kita bisa melihat kesamaan bahwa di sektor consumer goods 3 tahun terakhir ini cukup sulit harga sahamnya terus mengalami penurunan, dan kita berharap pemulihan ekonomi pasca Covid bisa membuat sektor consumer goods ini bangkit dan kembali ke harga wajarnya gitu ya. Lanjut, prospek. Kalau kalian ingin berinvestasi di perusahaan yang stabil, perusahaan yang bisnisnya itu ketahuan demand-nya ada terus, JPFA adalah salah satunya. Kenapa? Masyarakat kita adalah masyarakat yang suka banget makan ayam olahan, apalagi sosis, nugget, chicken wing dan lain-lainnya. Saya pribadi hampir tiap minggu kalau ke supermarket ngambil paling nggak 1 atau 2 bungkus sosis, nugget, dan lain-lain. Jadi, mungkin teman-teman juga sama. Kalian suka dengan produk-produk olahannya daripada JPFA. Dan ini menggambarkan bahwa demand terhadap produk yang mereka ciptakan itu stabil, gitu ya.
pasar selalu ada ayam. Di pasar ya, di pasar tradisional, supermarket dan lain-lain pasti selalu ada ayam. Dan bisa dibilang bahwa ayam itu udah seperti makanan kita sehari-hari ya. Hampir tiap hari mungkin kita akan bertemu dengan pilihan untuk makan ayam gitu. Jadi bisnisnya JPFA ini adalah bisnis yang sangat stabil, yang demand-nya selalu ada gitu ya. Bahkan terbukti saat pandemi pun mereka masih bisa bertahan gitu, bahkan mulai recovery. Yang kedua adalah permintaan naik saat ekonomi pulih pasca pandemi. Ini tentu saja ya teman-teman, banyak orang yang mengalihkan pengeluarannya diganti dengan vitamin. Contoh, misalnya tadinya kita makan ayam seminggu beli 2 kilo, sekarang diganti menjadi seminggu beli cuma 1 kilo, disubsidi untuk beli vitamin. Tapi kalau misalkan kita sudah dalam kondisi normal, kita akan terus bisa rutin meminum vitamin. Mungkin sebagian orang akan berputar lagi ya pola pengeluarannya, dia kembali kepada sektor-sektor consumer. Dia mulai beli sosis lagi, dia mulai beli nugget lagi dan lain-lain, dan pada akhirnya itu akan membuat permintaan naik dan income-nya JPFA juga ikutan naik. Yang ketiga adalah ekspansi bisnis wilayah baru. Kalian bisa search ya di Google. Beberapa tahun ini JPFA ini aktif untuk expand ke wilayah seperti Papua Nugini. Mereka buka pabrik di Vietnam, which is good untuk ekspansi perusahaan mereka ke depan. Dan tidak terbatas pada itu, mereka juga perlu berpikir untuk menciptakan produk-produk baru dari hasil kreasi mereka gitu ya. Udah ada sosis, sudah ada nugget, mungkin mereka bikin sesuatu yang lain yang bisa disukai oleh masyarakat dan menambah diversifikasi produk mereka. Jadi saya melihat potensi yang masih bisa dikembangkan dari bisnisnya JPFA ini. Kesimpulan saat ini harga JPFA itu 1575, dan kalau kita ngelihat rata-rata per 5 tahun di 2100, maka kita masih punya MOS 33%. Tapi pendapat saya ya, saya melihat harga sekarang ini fair value teman-teman, dalam tanda kutip belum terlalu murah karena PBV-nya juga 1,6 kali gitu ya. Meskipun kalau kita compare dengan PBV-nya Cepin tadi sampai 4,5, PBV-nya ICBP yang juga udah tinggi. Nah, tentu saja JPFA menjadi alternatif kalau kita ingin masuk berinvestasi di sektor consumer goods. Tetapi saya pribadi akan menunggu harga JPFA ini lebih murah lagi teman-teman. Saya akan boleh mempertimbangkan JPFA kisaran harga di bawah 1.200 atau kira-kira 1.200-an lah. Itu harga yang mulai menarik untuk entry JPFA dan memaintain dalam konteks menuju 2100 gitu ya. Jadi bukan jangka yang singkat, pendek, atau trading yang seperti biasa juga saya lakukan atau yang saya lakukan analisanya gitu ya. Untuk JPFA dalam jangka panjang menarik, tetapi kita harus punya harga yang lebih murah lagi daripada harga sekarang. Yang kedua, perusahaan ini perusahaan yang sehat ya, DER-nya juga sehat, utangnya sehat, pendapatannya terbukti bisa kembali naik setelah pandemi. Jadi pertumbuhan ini punya kesempatan untuk bertumbuh di masa depan teman-teman. Itu dia teman-teman, review bedah saham kita kali ini membahas saham JPFA yang sudah mengeluarkan laporan keuangan 2021. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk berinvestasi di saham ini? Mungkin menunggu harga yang lebih murah lagi? Karena dari sisi bisnis, dari sisi prospek, perusahaan ini masih punya prospek yang cukup bagus ke depannya. Semoga bermanfaat. Itu dia teman-teman, review dan bedah saham kita untuk JPFA. Jadi kita sudah punya kesimpulannya tadi bahwa perusahaan ini perusahaan yang cukup sehat gitu ya, dan semoga dengan data-data yang sudah kita sajikan, yang sudah kita bahas sama-sama, bisa membuka wawasan kalian, memberikan insight baru untuk pilihan investasi kalian gitu ya. Dan jangan lupa ini bukan rekomendasi jual dan beli, tetap lakukan analisa kalian sendiri, dan semoga ini bisa membantu kalian di dalam memberikan insight tadi gitu ya, dalam kalian berinvestasi. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, subscribe guys, like, share, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Dan akan banyak perusahaan-perusahaan yang mulai meluncurkan laporan keuangan full 2021. Jadi tungguin di next video, ada banyak saham yang akan dibahas di sini. See you in next video. God bless you guys. Bye bye.